Berkumpulnya ketua dari dua geng besar, apakah akan benar-benar terjadi pertarungan? Di chapter 213, bahkan akan ada dua karakter penting yang muncul lagi dan juga kebangkitan orang yang ditunggu-tunggu. Siapakah mereka? Di video kali ini kita akan membahas Tokyo Revenger chapter 213. So langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Dengan Senju yang datang dan menendang bos Rokuhara Tandai, Madara Mesion tidak terima dan datang menuju ke tempat Senju. Madara Mesion memaki-maki Senju dengan sebutan pendek atau si kecil. Namun Senju malah tidak tahu siapa Madara Mesion dan mengatakan, "Siapa kau?" Dan Madara Mesion menjawab dengan bangganya siapa dirinya. Namun Sion tidak menjawab mengenai dirinya yang adalah komandan divisi kelima Rokuhara Tandai, melainkan Sion mencoba menjawab dengan dirinya sebagai mantan ketua Black Dragon generasi ke-9. Namun di tengah ucapannya, tiba-tiba Sion dipukul oleh seseorang dengan sangat keras. Jika kalian ingat pada arc Tenjiku, hal seperti ini juga pernah terjadi, yaitu pada chapter 154, di mana saat itu akan dimulainya pertarungan Tokyomanji melawan Tenjiku. Setelah Madara Mesion maju dan memperkenalkan dirinya, Peian maju menghadapi Sion, dan dengan satu pukulan dari tangan kiri Peian, Sion langsung terjatuh pingsan. Bahkan saat itu Sion sempat diinjak oleh Izana dan dikatakan Sion tidak pernah berubah sejak 2 tahun lalu ketika dikalahkan oleh Maiki ketika awal dibuatnya Tokyomanji. Dan sekarang 2 tahun setelah pertarungan Tenjiku, Madara Mesion tetap tidak berubah. Mungkin inilah kenapa Sion tidak ada di geng Bonten di masa depan. Dan orang yang memukul Sion adalah Arashi Keizo. Dan Keizo mengatakan kepada Sion ketika memukulnya bahwa Sion adalah noda dari Black Dragon atau sampah Black Dragon. Jadi mengatakan kepada Sion untuk tidur selamanya. Arashi Keizo sendiri merupakan mantan anggota Black Dragon generasi pertama dengan posisi komandan penyerang seperti Baji dan Kazutora, dan posisi Keizo pada Brahman adalah Daikambu atau sebut saja Top Brahman. Setelah kaget karena dipukulnya Madara Mesion, Takemichi juga tidak mengerti mengenai Madara Mesion yang juga disebut noda putih dari Black Dragon. Namun Inupi yang di samping Takemichi tidak menjawab pertanyaan Takemichi, melainkan mengatakan bahwa Keizo adalah Benkei-nya Black Dragon. Benkei sendiri adalah pendekar biksu pada zaman Heian Jepang. Benkei kemudian meneriaki ketuanya yaitu Senju bahwa kita seharusnya datang hanya untuk Hanagaki Takemichi. Sepertinya Benkei tidak mau berurusan dengan yang lain dan lebih fokus ke Takemichi saja. Namun Senju malah mengatai Benkei yang berisik. Dari sini sepertinya sebutan Benkei lebih sering digunakan ketimbang nama aslinya yaitu Arashi Keizo. Karena Senju memanggil Keizo dengan sebutan Benkei. Mendengar kata-kata mereka ingin mengambil Takemichi, Kakucho dari kejauhan berlari menuju Benkei dan memukulnya dengan sangat keras. Bahkan membuat Benkei terpental hingga beberapa meter dari posisi awalnya. Bahkan anggota-anggota Brahman kaget melihat seorang Benkei terpental jauh oleh pukulan Kakucho. Setelah menerbangkan Benkei, Kakucho mengatakan jika Takemichi ingin kembali ke dunia berandalan, Rokuhara Tandai akan menjadi tempatnya. Dan setelah ditanyai langsung oleh Kakucho, Takemichi tidak bisa menjawab dengan benar karena kaget dengan ajakan langsung Kakucho. Pukulan Kakucho terhadap Benkei bahkan dipuji oleh Akashi dengan mengatakan bahwa sebutan Kenkaya atau orang yang suka bertarung memang bukan bualan saja. Lalu Terano juga dengan bangganya mengatakan bahwa di Tenjiku, jika adu pukulan, Kakucho adalah yang nomor 1. Dan di sini juga dikatakan Terano lah yang merekrut Kakucho. Kemudian dari belakang Kakucho ada seseorang dengan rambut 2 warna dan tipe rambut seperti Draken yang membuat Kakucho kaget. Sosok orang ini benar-benar tidak bisa dideteksi oleh Kakucho. Bahkan jika dia ingin memukul Kakucho saat itu, Kakucho pasti tidak akan bisa menghindar. Bahkan orang tersebut mengatakan jika dia berniat memukul Kakucho, saat ini Kakucho pasti tidak akan berdiri. Nama orang tersebut adalah Imaushi Wakasa. Sama seperti Benkei, Wakasa adalah salah satu top Brahman dan mantan pendiri Black Dragon generasi pertama. Tidak seperti Benkei yang berbadan besar dengan kulit kecoklatan, Wakasa berbadan normal,
Rambutnya seperti gabungan rambut Draken dan Kazutora. Takemichi kaget melihat para monster berdatangan satu persatu. Tidak hanya Wakasa, bahkan Benkei yang terpental setelah dipukul Kakucho langsung bangun seperti tidak terjadi apa-apa. Inupi menjelaskan kepada Takemichi bahwa kedua orang tersebut adalah legenda hidup. Duo partner terkuat Black Dragon generasi pertama, Waka dan Benkei. Lalu, wakil ketua Black Dragon generasi pertama, sang dewa petarung Takeyomi Akashi. Akashi di sini disebut Gunshin atau God of War atau dewa perang. Pasti ada sesuatu dari Akashi yang nantinya akan dijelaskan lebih detail lagi. Dan ketiga orang tersebut ditambah dengan Shinichiro Sano adalah pendiri Black Dragon generasi pertama. Dan dengan bantuan tiga orang tersebut, Shinichiro Sano sebagai pemimpin Black Dragon dapat menjadi geng nomor 1 di Jepang. Dan sekarang ketiga orang tersebut menjadikan Senju sebagai pemimpin selanjutnya. Namun yang paling mengejutkan di chapter kali ini bukan hanya kedatangan para pendiri Black Dragon, namun juga kebangkitan dari Draken. Draken berteriak kepada semuanya kenapa mereka ribut sendiri, dan mengalihkan pembicaraan mengenai kelanjutan sebelumnya kepada Tyrannosaurus. Maksud Draken di sini adalah kelanjutan pertarungan dari Draken dan Tyrannosaurus. Draken tiba-tiba dalam keadaan marah dan bersemangat. Draken mengatakan bahwa sudah lama dirinya tidak memanaskan tubuhnya. Kali ini Draken benar-benar ingin melawan balik apa yang terjadi sebelumnya. Entah apa yang membuat Draken menjadi bersemangat kembali untuk bertarung, padahal sebelumnya tidak ada satu mili pun Draken berniat untuk bertarung. Dan itulah akhir chapter 213. Dengan diketahui tujuan utama dari Brahman hanyalah Takemichi, lalu untuk Rokuhara Tandai hanya Kakuzu saja yang menginginkan Takemichi. Masih menjadi misteri mengenai alasan kenapa mereka merekrut Takemichi. Dan di video sebelumnya kami sudah membahas mengenai hal tersebut, jadi bisa kalian cek di video kami sebelumnya. Lalu untuk Draken, sudah dipastikan Draken ingin melawan Tyrannosaurus. Dan jika Draken menang, apakah para anggota Rokuhara Tandai akan tunduk kepada Draken? Jadi bagaimana menurut kalian yang akan terjadi nanti? Siapakah yang akan menang dari pertarungan Draken melawan Tyrannosaurus? Bagaimana menurut kalian? Tuliskan pendapat kalian mengenai pembahasan kali ini di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Tokyo Revengers selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar, dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini, dan klik dislike jika tidak menyukainya.